Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Di sini saya akan menceritakan terkait pengalaman saya melakukan endoskopi ya. Eh, Sebenarnya saya sudah lama gitu diinstruksikan oleh dokter untuk melakukan endoskopi supaya ketahuan nih eh, area mana yang memang mengalami masalah, yang mengalami gangguan dan penyebabnya apa sebenarnya. Tetapi ya baru berani kemarin ya, 1 minggu yang lalu saya melakukan prosedur endoskopi. Nah ternyata prosedurnya gratis ya, bagi teman-teman yang punya BPJS itu nanti bisa dimanfaatkan untuk melakukan pemeriksaan endoskopi karena gratis dan ditanggung oleh BPJS. Nah kebetulan memang di daerah saya endoskopi ini hanya ada di rumah sakit yang memang beda kabupaten dengan saya. Jadi prosedurnya saya tetap melakukan meminta rujukan dulu dari Paskes 1 ya, Paskes 1 di BPJS saya, dan ketika dirujuk ke rumah sakit daerah dulu ya, atau rumah sakit yang memang ada di kabupaten saya gitu. Karena di rumah sakit kabupaten saya nggak ada, nah dari rumah sakit itu baru nanti ada rujukan lagi untuk ke rumah sakit tujuannya atau rumah sakit yang memang ada fasilitas endoskopinya. Nah kebetulan ada di rumah sakit di kabupaten tetangga saya ada prosedur endoskopi, dan ketika melakukan prosedur endoskopi saya jaraknya hampir 3 minggu ya. 3 minggu setelah saya daftar untuk endoskopi, baru 3 minggu kemudian saya lakukan prosedur tindakan endoskopi gitu. Karena memang terbatas ya dokternya, mungkin alatnya juga terbatas, jadi hanya ada di rumah sakit tertentu saja, dan pasiennya tidak hanya dari kabupaten saya saja, ternyata memang dari daerah atau kabupaten yang lain dirujuk untuk pemeriksaan endoskopi itu ke rumah sakit tersebut begitu. Jadi agak lumayan lama ya, saya juga kurang begitu paham lamanya kenapa, tapi memang tadi kenyataannya bahwasanya saya daftar hari awal bulan Januari ya, atau pertengahan bulan Januari, dan baru dilakukan proses endoskopi itu awal Februari. Jadi ada juga jeda waktu yang agak lumayan lama untuk saya melakukan tindakan endoskopi. Nah singkat cerita, saya tetap masuk ke ruangan perawatan teman-teman. Jadi tetap diinfus ya, saya tetap masuk ke ruangan perawatan untuk tujuannya ya supaya untuk persiapan gitu. Jadi 1 hari sebelum dilakukan endoskopi ya, biasa sorenya saya tetap ke ruang perawatan dulu, tetap diinfus, dan pada saat di ruang perawatan saya diinstruksikan untuk puasa gitu dari mulai subuh. Nah dari mulai subuh saya puasa, dan karena memang posisinya pasiennya banyak gitu yang mau dilakukan endoskopi, dari subuh saya puasa, baru dilakukan endoskopi itu sore hari ya, sekitar pada asar itu, karena saking banyak yang dilakukan prosedur endoskopi. Masuklah ceritanya saya ke ruang endoskopi, dan yang dilakukan pada saat di ruang endoskopi yang saya rasakan biusnya atau anestesi yang dilakukan ke saya adalah berupa anestesi obat yang memang disuntikan ke dalam infus gitu. Dan memang seketika ketika dilakukan penyuntikan tersebut, obat dimasukkan ya, saya lemas memang, tapi masih kondisi mata saya masih sadar gitu. Mata saya masih agak sedikit melek ya, masih melek, intinya masih sadar. Dan ketika dimasukkan alat ya, masih terasa gitu, dimasukkan alat, kamera dimasukkan ke dalam saluran pencernaan saya, dan cepat gitu. Paling juga dari mulai saya masuk ruangan endoskopi sampai dengan saya keluar lagi, itu kemungkinan besar paling kurang dari 15 menit. Jadi pada saat dimasukkan alat ya teman-teman, dimasukkan kamera tersebut cepat gitu, 5 menit lah mungkin ya. Jadi masukin udah dikeluarkan lagi, jadi cepat sekali. Jadi nggak ada alasan teman-teman untuk tidak melakukan endoskopi, karena saya rasa aman ya, prosedurnya aman, dan jangan ditakutkan karena cepat gitu, nggak berjam-jam di ruang endoskopi. Nah ya udah gitu, setelah itu ternyata ketahuan hasilnya langsung ada, dan langsung dikasih obat untuk endoskopinya, untuk lambung saya. Hasilnya sudah saya ceritakan ya di video sebelumnya. Setelah itu ya sudah, besoknya saya langsung pulang ya, saya dipulangkan dari rumah sakit, dan tetap
melakukan prosedur rawat jalan begitu ya. Itu mungkin cerita saya ketika melakukan endoskopi. Barangkali memang ada yang harus saya jelaskan kembali, teman-teman bisa chat di kolom komentar. Hatur nuhun, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.